Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saya Al-Arabiyyah Lidirasat Al-Atiyan. Lanjut, untuk kosakata sulit. Pertama, al-ismah, yaitu infalibilitas. Kedua, syu'batun, bagian. Ketiga, mutabanah, diadopsi. Keempat, fa'abbaroh, dia menyeberang. Dan kelima, istaghfah, dia diremehkan. Lanjut untuk masuk teks. Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah Abdul Muttalib huwa rasulullah ilal insan wal jin fil islam ursilu liya'taduhum ilal tauhidi wa ibadatihi sya'ana kullal anbiya wal mursalina wa huwa khatimuhu wa ursilu linnasi kaffah wa yu'minuna aydan bi annahu usyriful makhluqati wa sayyidil busyra kama ya'taqiduna fihi ismah. Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah utusan Allah kepada umat manusia dan jin dalam Islam. Dia diutus untuk membawa mereka kembali ke penyatuan Tuhan dan penyembahannya seperti semua nabi dan rasul, dan dia adalah penutup mereka. Dan dia diutus untuk semua orang. Mereka juga percaya bahwa dia adalah makhluk yang paling mulia dan penguasa umat manusia. Sebagaimana mereka percaya dalam dirinya infalibilitas. Lanjut, wa ulida fi Makkah fi syahri Rabiul Awal min amil fi'li qabla 53 sanatan min hijrah. Hijratuhu min Makkah ilal Madinah ma yuwafiqu sanah au miladiyah waladu yatimul ab wa faqdu ummatu fi sinni mubarakatin faturabba fi kanafa jaddihi Abdul Muttalib thumma min ba'dihi ammuhu Abi Talib haitsu ra'a wa kana fihi tilkal fatrahi ya'malu birra'yi thumma bitijarati tazawwaja fi sinnil khamis wa 'ishrina min Khadijah bintu Khuwailid wa anjaba minha kullu awladihi bistisna'i Ibrahim kana qabla al-islam yarfudu ibadatal awthani wa mumarasatil wathaniyat allati kanat muntashiratan fi Makkah. Dia lahir di Mekah pada musim semi pertama Gajah 3 tahun lalu dan 50 tahun imigrasi dari Mekah ke Madinah sesuai dengan tahun 507 atau 571 Masehi. Lahir sebagai yatim piatu yang kehilangan ayahnya dan ibunya pada usia dini dan dalam batas-batas kakeknya Abdul Muthalib. Dan setelah dia, pamannya Abu Talib di mana dia dibesarkan. Dan pada periode itu bekerja pengembalaan dan perdagangan. Dia menikah pada usia 25 gadis Khadijah Khuwailidiyah dan melahirkan semua anaknya kecuali Ibrahim. Sebelum Islam menolak penyembahan berhala dan praktik pagan yang terbesar luas di Mekah. Lanjut. Wa yu'minul muslimuna annal wahya nazala alaihi wa kullifu birrasalati wa huwa dzul arba'ina sanah amara bid'awati sirrul lithalasi sanawat qad ba'dahunna asyra sanawati ukhara fi makkah muhajirun bid'awati ahliha wa kullu man yuraddu ilaiha min tujari wal hajibi wa ghairuhum haja ya'taqidul muslimuna bi anna Muhammadan ba'utha lin-nasi kaffah faqad qala an nafsihi anna rasulu man adraktu hayyan wa man yulad ba'di fa ba'da nuzul ayati suratil mudarrisi ba'da yad'u ilal islam al-kabira wal saghira wal hurru wal abdi wal rajali wan nisa'i fakana awwalan nisa'i imana bihi bihasabir riwayati sunniyah zawajatahu di Jakhota bintu Khuwailid. Muslim percaya bahwa wahyu diturunkan dan ditugaskan untuk pesan yang berusia 40 tahun, menyerukan rahasia selama 3 tahun, menghabiskan 10 tahun terakhir menjauhkan mereka di Mekah atas undangan orang-orang yang diakui, dan semua orang mengagapinya dari para pedagang dan peziarah lain-lain. Muslim
bahwa Nabi Muhammad diutus untuk semua orang. Dia berkata tentang dirinya sendiri, saya seorang utusan dari menyadari hidup itu lahir setelah saya. Setelah wahyu dari ayat-ayat surat Ammah mulai menyerukan besar dan Islam kecil, bebas dan budak, pria dan wanita adalah orang yang pertama beriman kepadanya. Menurut tradisi Sunni adalah istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Lanjut. Summa ibnu ammihi Ali ibnu Abi Thalib wa huwa awwalun nisa imanan bihasabi Syiah wa kana sabiyan ya'ishu fi kafalati Muhammadin muawanata di Abihi Thalib wa huwa yawma idin ibnu ashri sinin wa qila 8 sinin wa qila ghairu dhalik thumma aslama Zaid bin Harisata maulada Muhammadan mutabayyanahu qabla tahriri dhalika fihi al-Islam fakana awwala dhikru al-aslama wa shalla ba'da Ali ibn Abi Thalib wa fi riwayati Zuhri anna Zaid bin Harisata kana awwal ar-rijali Islam thumma aslama sadiqul muqarrabu Abu Bakr ibn Abi Quhafah wa qila bal aslama qabla Ali ibn Abi Thalib qala Abu Hanifah bal huwa awwalu man aslama min rijal wa Aliyan awwalu man aslama min misbaiyan. Kemudian sepupu Ali bin Abi Thalib orang pertama yang beriman menurut Syiah dan adalah orang laki-laki yang hidup dalam memastikan bahwa Muhammad membantu Abu Thalib. Itu adalah hari putra 10 tahun dan dikatakan 8 tahun dan dikatakan sebaliknya. Kemudian ia menjadi Zaid bin Haris Maulah Muhammad dan diangkat sebelum larangan dalam Islam adalah penyebutan pertama yang paling aman dan berdoa setelah Ali bin Abi Thalib. Dalam novel Sifilis bahwa Zaid Haris adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian ia menjadi teman dekatnya Abu Bakar Abi Guyum dan diberitahukan bahkan sebelum Islam Ali bin Abi Thalib. Abu Hanifah berkata, ia adalah orang pertama yang paling aman dan lulus pertama dari laki-laki yang paling aman. Selanjutnya. Walamma aslama Abu Bakrin adharu islamahu fakan awalaman adharu al-islami fi Makkah yad'u ila al-islami man wathiq bihi min qaumihi mimman yajlisu ilaih fa aslama bidu'aihi Uthman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Affan wa Talha ibnu Ubaidillah wa Zubair ibnu Awam wa Sa'du ibnu Abi Wayuruwah anna Abu Bakrin warawa ru'ya qabla islami dzalika annahu ra'a al-qamara yanzilu ila wa qassah Makkah thumma ra'ahu qad nafaraqa ala jami'i manazili Makkah wa buyutiha fadakhala fi kulli baitin minhu syu'batuh ثم كانه جمع في حجرة قصها على بعض الكتابيين فعبرها له بأن النبي منتظره الذي قد أضل زمانا تتبعه وتكون أسعد الناس به. Ketika Aslam Abu Bakar menunjukkan pertobatannya ke Islam adalah yang pertama menunjukkan Islam di Mekah. Seruan Islam mempercayainya dari orang-orang yang mendudukannya dan ia menjadi muslim yang berdoa Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Abu Bakar melihat penglihatan sebelum masuk Islam sehingga ia melihat bulan turun ke Mekah dan kemudian melihat bahwa dia membubarkan semua rumah dan rumah Mekah termasuk di setiap rumah divisi itu. Lalu seperti koleksi di pangkuannya Aqsa, beberapa ulama bahwa Nabi berharap bahwa mungkin menjaga waktunya dan ikut oleh orang yang paling bahagia orang lakukan. Selanjutnya, wa kana Muhammadun fi bidayah amrihi yad'u ilal Islam mustakhfiyan hadaron min Quraisyin muddata 3 sinin wa kana min awwalin ma nazala min ahkamil amru bis salati wa kanat salatu rak'ataini bis sabahi wa rak'ataini bil asyi'i fa kana Muhammadun wa asbahuhu idha hadarat salatu dhahabu fi syi'abi fastakhfa bi salatihim
min qaumihim wa kana al-muslimuna al-awwailu yaltaquna bi Muhammadin sirra walamma balagu 30 rajulan wa amra'ah ihtiyara lahum Muhammad darul Arqam ibni Abil Arqam inda Jabalis Soffa liyaltaqiya bihim fiha lihajatil irsyadi wat ta'lim wa baqu fiha syahrun lihina balagu ma yuqaribu arba'ina rajulan wa imra'ah fanazala wahyu yukallifur rasula bil i'lani da'wati wal jahri biha. Muhammad di awal pemerintahnya menyebut Islam hati-hati Quraisy durasi 3 tahun adalah salah satu turun pertama dari ketentuan perintah sholat. Dan sholat rakaat bagi dan 2 rakaat bagi adalah Muhammad dan para sahabatnya jika Anda menghadiri sholat pergi dalam ikatan kurang untuk orang-orang mereka muslim bahwa bertemu Muhammad secara diam-diam dan ketika ia mencapai 30 pria dan wanita memilih mereka Muhammad dan Arqam bil Abi Arqam di Gunung Sofa untuk menemui mereka di mana kebutuhan penyuluhan dan pendidikan dan tinggal sebulan sampai ketika mereka mencapai hampir 40 pria dan wanita. Maka turunlah wahyu yang mengamanatkan Rasul untuk mengumumkan permohonan. Baik, terima kasih. Itu sekian dari saya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.